Om, gimana ya Om? Kita harus gimana ya? Kok saya kedatangan dukun gini? Perasaan saya sedekah alhamdulillah ada. Ya sholat terakhir sholat id sih. Tapi kenapa kayak gini Om? Saya bingung. Ya, ya, ya. Bingung. Tenang dong. Aduh, kenapa sih gitu? Gini. Gue tahu caranya. Gimana kalau kita coba urai dulu nih satu persatu tugas kita apa supaya kita bisa lebih jelas dan gak bingung, Za. Om, aku baru lihat. Kayak kita ditonton banyak orang deh. Aku udah gak ngerti hidup aku udah dikasih dukun lalu disadap oleh pemirsa semua yang ada di sini. Tapi seenggaknya bisa nggak kalian semua bantuin kita? Kita mesti ngapain? Ketik di kolom chat. Aku tuh mesti ngapain sama Om Lukman? Emang udah ada yang tahu kita harus ngapain, Za? Hah? Ya, ya harusnya sih udah pada tahu ya Om Lukman. Kan tadi saya kedatangan si dukun tuh, Osul Ibrahim kan. Katanya disuruh cari pemenang untuk malam collaboration on Sunday awarding night. Terus gue kayak, kenapa gue yang dikasih tanggung jawab? Gue masih sendirian, gak punya pasangan, gak punya anak, hidup masih ugal-ugalan. Tiba-tiba, deh kamu yang cari pemenang. Lah, ya kenapa saya? Saya bukan jadi bingung, makanya saya nelfon Om Lukman begitu. Aduh, mungkin lo punya sesuatu yang dianggap bisa mengatasi itu semua kali ya. Tapi gini nih. Gue kan tadi lo udah nyebutin nih semuanya ya. Segala macem tuh. Udah minumnya jangan sampai gemuk. Tuh kan batuk kan ntar jadi makin bingung, makin stres. By the way nih Za, ini kan kita udah harus cari tahu nama pemenang nih ya. Lo bisa tenang dikit nggak? Sebentar. Ya, tenang. Ya, Tarik napas dalam. Tarik napas. Oke. Tapi ini problemnya gue juga deh. Udah bisa ngomong belum gua? Udah udah Om Lukman. udah ya. Nih jadi gue juga sambil minta tolong deh sama teman-teman netizen nih, kalau lo tiba-tiba deh ngeliat sekeliling gua nih tiba-tiba ada kertas-kertas warna kuning, lo langsung kasih tahu gue deh sama Reza. Gimana? Ya? Om Lukman sih rumahnya 4 hektar. Jadi nggak ketahuan kan kalau ada orang nyalip ke sana ngasih-ngasih kertas kuning itu. Itu kertas kuning juga isinya apa Om Lukman? Tapi Iya. please nyari kertas kuningnya nanti dulu ya. Kita sama-sama cari-cari siapa yang menjadi pemenang dulu kali begitu ya. Boleh digituin ya. Oke, tapi yang pasti kan kita nih terbatas nih, Ja. Nanti ya kalau misalnya waktunya makin sempit, kita harus split mau nggak mau. Oke? Jangan dong Oke. Om Lukman, saya kan masih muda, saya butuh tuntunan. Oke, tapi kita coba kita pikir lagi ya. Ya, coba pikirin Kita lagi. kita iya kita ke sini lagi ke ke situ Nah, lagi. Pikiran kita fokus. ke siapa nih? Ya kan memenangkan kategori-kategori yang ada di Collaboration Series 3.0. Tapi gimana cara nentuin pemenangnya? Apakah aku harus lari ke bukit dulu kayak Randy Pandugo dan Petra Siombing, atau aku harus tenggelam ke laut dulu kayak anak-anak yang di direct sama Iga, Baskara, Icil, Naya, atau aku harus nggak jelas dulu kayak Ajisal dan Surya Pedi? Aku milih untuk nggak jelas dulu deh. Nih, ada 6 kategori nih, Za. Gue udah sambil nawang nih ya. Satu kan ada film dengan busana terfashion. Nah, Uh-uh. dua itu film dengan dialog terquotable. Ya kan? Bentar, apa tuh ya? Film dengan regu terbaik. Catat. Empat. Soundtrack enak. Tar. Satu lagi kelima, film dengan gambar terciamik. Dan yang keenam, film dengan trailer terbaik. Ini kok kok gue bisa jadiin terawang kayak gini ya? Dan gue jadi makin penasaran, gue kenapa harus cari kertas kuning itu. Coba bisa nerawang, bisa begitu terus cari kertas kuning, bingung gak lo? Ini kan kita kalau nyari-nyari gini kan kita tapi mesti tahu ya sebenarnya apa sih yang kita cari. Aku waktu itu sebenarnya udah pernah main ke collaboration. Kalau kan nggak bisa karena
katanya budgetnya Kak Lukman tuh 1 M. Jadi kayak aduh mengundang Kak Lukman kok juga jadi ketar-ketir kan. Kalau Lukman udah tahu belum kalau Collaboration Series 3.0 ini adalah kolaborasi 7 musisi waktu Collaboration Camp waktu itu, terus dia menyutradarai 3 film pendek bersama 3 sutradara muda Indonesia, ada Naya Anindita, Gianni Fajri, Surya Penny yang jadi co-directornya. Udah tahu belum? Do you know that? Satu ya. Dengerin nih ya, dengerin. Satu, gua nggak 1 M. Gua 7 M, mau nggak? Itu aja udah salah lo, ya. Kedua, lo nanya kayak gini, lo nggak salah nanya kayak gitu ke gue. Man, remember, gue ini Lukman Sardi, ya. Tahu kan gue siapa? Ya nggak perlu kan gue kasih tahu ke lo gue siapa. Hah? Gua udah nonton tuh semua, 3-3-nya ya. Dari film Collaboration Series 3.0, ada film Tim Pegulat, ada film Angin di Lautan, dan film Putaran. Dan nih ya, kalau menurut pendapat gue, film-film ini ciamik, luar biasa. Apa sih ini? Kita tuh cuma punya waktu dikit doang. Udah, kita gunain waktu sebaik-baiknya. Kita cuma punya waktu 45 menit doang untuk nyelesain tugas ini. Gimana kalau kita langsung aja bedah film sesuai kategori aja deh? Oke? Ayo, biar gue bisa juga cari kertas kuning yang diminta sama Pramal tuh ya. Ya. Oke. Kita mulai yang prioritas dulu. Oke, apa? Prioritas apa? Ini maksudnya apa? Fashion. Kuning. Fashion. Right? Aduh, fashion. Yeah, right. Cuman fashion lo itu menggambarkan apa? Gue nggak jelas. Ya, kuning kayak begitu ditutup kepalanya. Aesthetic. Oke. Future. Oke. You know? Oke, gue ikut aja deh. Ya. Iya kan? Aduh, kamu. Soalnya menurut gue kayak fashion, maksudnya kita berangkat dari sandang pangan sama papan deh ya, gitu ya. Bisa kelihatan busana itu kan jadi prioritas. Iya kan? Oke. Kita nggak mulai dari yang terenak dulu ya? Ada nggak sih kategori catering terenak gitu? Nggak ada ya? Hah? No. Terus kan nggak ada. Kalau sandang nih ya? Oh itu berarti pangan ya, bener. Sandang, pangan, berarti lo dari sandang dulu ya? Berarti busana ya? Yeah. Oke. Sekarang kalau menurut lo nih, busana dalam film tuh pandangan lo apa? Kan lo dari tadi gue lihat kayaknya tahu banget sama fashion nih. Ya kan? Coba. Gue pengen tahu. Ya aku sih kalau jadi penonton ngelihatnya cuman oh iya matching nih sama ceritanya gitu. Tapi kalau kayak dari kacamata aktor senior Indonesia, what do you think about that? Fashion adalah salah satu bagian dalam film yang terpenting. Karena dari fashion itu sendiri akan memunculkan sebuah karakter yang believable, yang diyakini oleh penontonnya. Lo nggak kebayangkan tiba-tiba lo bikin film tentang kerajaan gitu, tapi baju-bajunya baju voli pantai. Harus sesuai sama tema filmnya. Makanya fashion itu jadi sangat penting. Dan membawa warna juga buat filmnya. Jadi film itu, jadi gue bingung liat lo, Jak. Asli gue bingung. Aku udah dapat nama-nama penata kostum di film Collaboration Series 3.0. Woi mantap. Siapa? Oke, siapa? Tenenenenenet. Ada dari Tim Pegulat, Isa, Wurida, Waxman, dan Rifki Tanzila. Yes. Dari film Putaran, ada Rumi Sidarta. Yes. Dari Angin di Lautan, ada Alivia Cinte dan Daya Anindita. Itu udah semua, Kak. Oh yes. Ntar dulu. Kita dari tadi nih ya, cuman bisa jago ngomentarin. Kita call a friend aja bisa nggak? Atau cari peramal aja udah. Ya kan pasti dia tahu deh. Tuh dia, suruh aja dia kerja. Kenapa kita doang yang kerja? Buat apa kita bertiga kerja tapi bayaran kita sama? Mending kita tanya aja deh. Bingung. Tanya kan? udah. Ayo, Oslo Peramal, kasih tahu gimana coba. Ujung-ujungnya saya lagi.
Apa harus saya? Apa saya nggak bisa istirahat? Ini masalah terhadap manusia. Kenapa mereka sangat sulit untuk memutuskan sesuatu? Tapi ya udah, saya lagi kosong juga. Baiklah, saya sudah memiliki 3 nama untuk kategori busana terfashion. Yang pertama, kita punya Tanessa, Urida Waksman, dan Rifki Tanzila. Itu dari tim pegulat wrestling. Yang kedua, kita memiliki Rumi Sidarta. Bagus juga namanya. Itu dari Putaran. Dan yang ketiga, kita memiliki Alivia Cinte, iya, Cinte, dan Naya Anindita. Baiklah, busana terfashion jatuh kepada Silakan Giana kalau mau cuap-cuap atau ngomong apapun di sini. Selamat ya. Makasih. Halo, saya Giani mewakili tim Putaran. Terima kasih semuanya pihak yang terlibat dan kesempatannya untuk berkarya. Semoga juga karyanya bisa menginspirasi para penontonnya dan semoga semakin terinspirasi dari fashion-fashionnya. Thank you. Terima kasih Gian atas fashion-fashionnya yang believable, yang kita nontonnya tuh bikin ngerasa, wah ini sih kayak bukan di Indonesia lagi gitu. Iya gak sih, kalau Lukman? Kostumnya tuh kelihatannya sederhana, tapi detail-detailnya oke. Makanya dia menang nih malam ini, ya kan? Selamat sekali lagi untuk Rumi Sidarta. Saran saya, naiki price list Anda. Dadah Gian, sampai kita ketemu lagi. Oke. Berarti masih ada 5 lagi. Oke. Kita dari sisi fashion udah ketemu nih, Ja, ya. Siapa yang unggul tadi kan? Keren tuh Putaran. Kita akui bahwa fashionnya Putaran keren. Nah, gue nih sebagai orang yang malam di dunia perfilman Indonesia, menurut gue nih, gue sekarang pengen bicara, gara-gara lihat Putaran tuh gue pengen bicara tentang film dengan kehidupan. Film itu adalah sangat berkoneksi dengan kehidupan, karena biasanya orang bikin film itu terrealisasi dari atau terinspirasi dari kehidupan di sekelilingnya maupun kehidupan yang dia lihat di depan nantinya ke depannya gitu loh. Misalnya dalam situasi apapun. Makanya film itu selalu dibikin dekat, believable, dan akhirnya orang merasa terkait dengan film itu. Sehingga dia akan mikirin terus film itu. Sehingga film itu memberikan inspirasi. Karena film itu adalah kehidupan itu sendiri. Cuman yang digambarkan dalam media film. Baik itu digital maupun seluloid. Gitu loh. Lo kenapa sih? Bener-bener nih. Kalau jadi dospem, saya yakin skripsi saya dapatnya A. Dengan tenang, dengan adem, menjelaskan semuanya. Nggak ada rencana jadi dosen nih. Serius banget bahasanya. Tapi emang iya sih, Kak Lukman. Apalagi itu. Bener kan? Apa namanya? Ini nih, biasa kalau yang kata anak muda begitu ya. Suka banget nge-screenshot quote-quote yang kayak ngepost yang mewakili perasaan. Jadi ibaratnya quote-quote di film itu dijadiin curcol begitu di sosmednya. Makanya itu di skenario suka berasa tuh ada line yang rasanya tuh kayak curhatan filmmakernya. Itu gue paling seneng tuh ngulik-ngulik kayak gitu. Misalnya tiba-tiba gue nonton film,
gue merasa ya sutradara ini selalu bicara tentang hal-hal seperti ini. Kalau sutradara ini selalu bicara hal-hal seperti ini. Itu setiap sutradara punya tuh itunya tuh, karakter seperti itunya aja. Makanya suka muncul tadi lo bilang quote-quote yang menggambarkan isi hati dan apa yang ingin disampaikan oleh si sutradara, visi dan misinya. Lu nulis kayaknya kertasnya panjang banget, lebar. Hah, nulis apaan sih? Namanya juga komedi, Kak Lukman. Kalau nggak lucu dipotong setengah nanti invoice-nya. Nih, lihat nih. Aku baru aja ingat quote-quote termind blowing yang ada di 3 film collaboration series 3.0. Tau nggak? Aku tuh paling suka yang mana? Ya, ntar dulu. Tadi komedi sih komedi, lu nulis panjang, kertasnya segitu doang. Terus tiba-tiba udah nemu aja lagi. Kan tadi udah disobek. Tadi segini. Oh. Tuh. Estafet kan? Oh. Siap. Kreatif juga lo anaknya. Oke. Siap. Alhamdulillah makanya di-hire. Betul. Dia yang saya paling suka. Anak muda. Saya ngomongnya pakai tone yang lebih dalam gitu nadanya ya. Saya paling suka sama salah satu quote yang ada di filmnya Tim Penggulat. Ia mengatakan, anak muda itu kerjanya cuma menonton, menulis soal gulat, dan gulat aja di internet. Apa tuh kira-kira maksudnya Aji Sal sama Surya Penny itu? Padahal Aji sama Sal itu gamer loh. Oke, yaudah Kak Lukman, daripada kita bingung, mendingan kita lempar aja nih quote ke si Oslo, si Pramal, supaya dia juga yang mikir-mikir gimana ini siapa yang menjadi pemenangnya. Apakah Kak Lukman setuju? Setuju. Saya potong dulu. Saya cacah. Lalu saya berikan kepada Oslo, si Pramal. Buh! Apa yang membuat kalian begitu yakin akan pilihan kalian? Karena saya belum lihat adanya kebenaran di antara pilihan kalian semua. Tapi ya sudah, daripada kita berlama-lama, mari kita cek dulu kebenaran. Matikan pesan. Oke, aku tidak boleh berlama-lama. Atau aku tidak akan bisa pulang. Anak muda itu kerjanya cuma menonton, menulis soal gulat dan gulat aja di internet. Mak, semeran nanya kak. Nggak bisa lagi Iro. Mak bang kita itu waktu wak ngepuri. Jadi, jawabannya adalah Selamat untuk film Angin di Lautan menjadi pemenang dalam kategori dialog terquotable. Boleh dong kasih sepatah dua patah, apa ada 3 patah, apa berpatah-patah nih kata-katanya buat kita semua nih, Naya dan Icil. Mungkin dimulai dari Icil dulu, dilanjut dengan Naya ya, mainkan. Nominasi dialog terquotable untuk film Angin di Lautan lumayan kaget, nggak nyangka. Karena kayaknya filmnya serius dibanding yang lain, tapi setelah kilas balik memang sepertinya kami pantas mendapatkan ya. Karena Naya udah bekerja keras dalam membuat naskah ini dan memang naskah dia menurut aku bagus banget sih. Jadi terima kasih buat yang udah voting. Terima kasih, saya mewakilkan tim Angin di Lautan mengucapkan terima kasih buat semua tim Angin di Lautan yang bekerja di tengah laut menghadapi segala macam badai. Terima kasih banyak. Udah. Mantap. Naya ngomong ada komanya, kita jadi confused nih. Selamat sekali lagi untuk Angin di Lautan, Naya dan Icil.
Semoga ini bisa jadi berkah juga untuk orang-orang di sana. Jadi orang-orang Indonesia pada tahu bahwa oh ada loh kehidupan di situ dan siapa tahu bisa kasih kontribusi lebih untuk teman-teman kita yang ada di sana ya. Saya selalu Naya, Icil. Iya, sama-sama. Bye. Kak Lukman. Yes. Kita sudah selesai nih tadi ya tuh. Oke. Cuman gimana nih, Jak? Terus lanjutannya seperti apa nih? Anda melihat saya lebih segaran kan? Anda melihat saya lebih confident kan? Anda melihat saya semakin membara ingin memberitahu siapa lagi yang menjadi pemenang di sesi berikutnya ya kan? Ya, benar. Apalagi ya? Apalagi? Kira-kira kita masuk. Oh, kita ini aja kali ya. Regu favorit. Apa gimana deh? Seru gak deh? Gimana kalau kita ngejudge yang menjadi pemenang di regu terbaik ini dari muka-mukanya? Menurut Kak Lukman, siapa yang air mukanya paling baik di antara mereka semua? Gak bisa gitu, Jak. Kita di sini kira-kira siapa yang terbaik di Collaboration Series 3.0 gitu. Gak bisa nentuin regu terbaik dengan cara kayak begitu. Oke, sekarang gak freeze. Aku tahu. Kayaknya dukun-dukun organization juga nggak pengen kalau kita ngejudge orang dari air mukanya. Karena kalau dari air mukanya, ngeliat air muka aku aja orang jadi berpikir, hah Reza baik, wake up people, gitu kan. Jadi mendingan kita langsung kasih lagi yuk ke peramal kita yang mungkin dari tadi pengen ngomong, tapi kita alang-alangin terus. Maafin ya, thank you. Oh! No. Don't judge the book by its cover. Karena cover yang bagus tuh belum tentu dalamnya juga bagus. Itu tuh cuma fasad, itu kulit luar. Kan harus menghargai setiap bentuk, setiap warna. Mau itu merah, kuning, hijau, di langit yang biru pelukismu agung. Siapa gerangan? Ya, you never know. Kalian harus lihat sisi positif di setiap hal yang kalian temukan. Because every positive vibes brings positive energy. Oke. Daripada berlama-lama, mari kita konfirmasi kembali. Jawaban dari regu terbaik adalah menang lagi. Wow. Siapa kan yang Saya sebagai tim Angin di Lautan mengucapkan terima kasih banyak karena saya tahu kenapa kita menang, Icil. Karena kita adalah regu yang memberikan revisi dan juga proposal dan pitch deck lain menunda-nunda. Jadi semakin dekat dengan deadline, semakin aku baru ingin mendaftarkan atau mengupload file-file tersebut. Tapi Anda berdua kayak menjadi murid yang ibaratnya duduk di barisan depan gitu kalau di kelas. Betul, kita murid teladan. Kita yang paling pertama dalam segala hal. Luar biasa. Karena emang kalau ternyata award ini dijudge dari air muka, aku jujur segen sama mukanya Iga dan Baskara. Iya kan? Itu lebih ketakut ya, lebih ketakut. Takut. Karena berarti. Regu terseram. itu dia. Karena kan dari segi apa ya?
senyuman atau tatap mata tuh seperti ingin mengospek manusia. Tapi aku yakin penilaian ini memang berdasarkan dari kinerja Anda semua menjadi regu di film Angin di Lautan ini. Selamat sekali lagi, Naya dan Icil memenangkan. Terima kasih. Anda menang. Sampai ketemu lagi. Dadah. Nah, Oh, nih kalau kerja nih udah setengah hati kayak begini nih. Liatin jam, terus bawaannya pengen kelar, terus Kak Lukman, jangan kemana-mana. Kenapa sih lihat jam gitu, pengen buru-buru gitu? Kayaknya nih sekarang kita harus split deh. Enggak nih, waktunya udah makin mepet ya. Ya, oke. Kak, aku sama siapa? Aku sama siapa, Kak? Bye-bye. Kak, ya, Kak. Kak, ini kita sama siapa, Kak? Jangan sendirian dong, bingung. Ngapain dong? Teman-teman semuanya bantu aku. Teman-teman. Jadi gitu loh, Kang. Ya makasih banyak deh udah mau bantuin aku. Soalnya juga tadi kalau Lukman main cabut-cabut aja, aku tuh kayak apa ya, kayak nggak dianggap gitu loh. Ya, tenang Reza, semua ada hikmahnya ya. Sekarang gue cuma bisa mendoakan dan gue cabut dulu ya, Jay. Iya. Thank you for nothing. Anda kenapa tiba-tiba cabut? Ya bantuin saya dong. Saya kagak bisa kalau suruh sendirian begini. Gimana dong? Kang Soleh. Tadi lu bilang apa kan? Lu disuruh si Pramal buat menentukan pemenang di collaboration on Sunday awarding night, gitu kan? Iya. Jadi kan tadi kan kita udah kayak kasih berapa pemenang tuh ya? Udah ada 3 ya, ada busana terfashion, ada dialog terquotable, sama ada regu terbaik. Nah, tapi kan masih ada soundtrack terenak, gambar terciamik, trailer terbaik gitu. Terus si Kak Lukman juga dari tadi tuh nyari-nyari kertas kuning di rumahnya. Saya juga nggak ngerti tuh kertas buat apaan. Begitu. Nah, jadi saya juga bingung. Sekarang nih kita mulai dari mana ya, Kak Soleh? Ya, gua kebayang sih, berarti tinggal 3 kategori. Nah, kalau ya berhubung gua sik musik, aku suka musik, semua suka musik. Seluruh dunia suka musik. Kang Soleh, aku pikir Kang Soleh mau sik asik dengan dirimu. Kan juga musik. Enggak, kok iya dong. Ya, ada juga dibilang enak, ya memang enak. Dibilang asik, ya memang asik. Memang asik. Itu kan lagu-lagu tentang musik. Aduh, kok gua jadi jijik ya lihat lu joget-joget. Nah, berhubung gua orangnya musik banget Reza, dan ini kan semua kegiatan ini dimulai dari musik ya kan? Gimana kalau kita masuk kategori berikutnya soundtrack terenak? Kan ini acara ini collaboration series 3.0 ini awalnya dari collaboration camp. Collaboration camp itu kan lu juga datang kan, yang lu joget-joget apa nyuruh anak-anak itu. Itu awal mula rezeki kita di collaboration kan. Benar. Tapi kan kalau Kang Soleh disuruh ngasih materi, kalau saya di sana disuruh ngaduk kopi, disuruh bantuin Aji yang kekunci di kamar mandi. Jadi emang temanya lebih ke bonser ya. Ya, karena ini kegiatan ini kan dimulai dari musik, maka gue pengen kategori berikutnya langsung aja soundtrack terenak. Karena menurut gue soundtrack itu salah satu elemen penting dalam film. Kita kan kadang-kadang kalau nonton film terus beres nonton film, denger lagunya atau soundtrack dari film itu selalu kebayang-bayang, ih enak banget itu soundtrack film itu. Terus ketika kita denger lagu tertentu kita selalu inget,
ini kan dari film ini, atau bahkan ada film yang tiba-tiba ngangkat gara-gara masuk jadi soundtrack film lagu yang tiba-tiba jadi ngangkat gara-gara jadi soundtrack film tertentu. Dan ini menarik karena si film ini kan dibikin berdasarkan 3 film pendek itu kan, ada Angin di Lautan, Putaran, Iya. sama Irama tuh, Irama yang judulnya beda sendiri tiba-tiba jadi Tim Pegulat ya. Bener, dia out of box, dia bongkar kebiasaan baru, dia buat peraturan baru. Tapi gue suka. Ya, itu favorit gue kalau ngomong film ya. Lu juga kan favorit itu ya? Saking ngaconya jadi favorit kita kan? Aku harus bilang iya Kang Soleh, karena kalau enggak, ibu aku nggak bisa balik lagi ke rumah. Ibu aku lagi di rumahnya Sal, by the way. Jadi menurut gua yang menarik dari si collaboration series 3.0 ini 7 musisi ini bikin 3 lagu. Terus setelah lagunya jadi, tiba-tiba mereka ditantang suruh bikin 3 film pendek. Nah, kan film dan lagu tuh harus ada benang merah. Menurut gua yang menariknya di sini karena ini film yang diangkat dari lagu-lagu, tapi ceritanya tuh bisa, menurut gua anak-anak ini bisa eksploratif, tidak terjebak. Kan gue tahu ini lagunya ini tentang apa kan, mereka ini 3 lagu ini dibuat berdasarkan keresahan ketika pandemi ya, makanya hasilnya keluar. Ini kan lagu dibikin tahun 2020 dengan tema besar menyambut temukan 2021-mu supaya lebih optimis lah, membangun optimisme. Tapi yang gue suka karena meskipun tema lagunya sudah jelas tentang apa, ketika mereka bikin film itu mereka bisa imajinasinya liar. Ada yang komedi-komedi ngaco kan, kayak si Tim Pegulat, favorit kita bersama. Iya. Ada Angin di Lautan yang dokumenter, ada si Putaran yang, wah itu kan science fiction, terus mutakhir kan. Nah gue suka itu. Jadi mereka tuh imajinasinya liar, eksplorasinya tidak terbatas. Jadi dari lagu bisa berangkat jadi film dengan cerita yang berbeda, tapi hebatnya masih bisa kita rasakan. Nah, menurut gua berhasil sih anak-anak ini, 7 musisi ini bikin film pendek dan berdasarkan lagu-lagu yang mereka bikin. Gimana? Gua udah keren, Bang. Gua udah terlihat nggak kredibilitas gua sebagai orang yang ngerti musik? Makanya tadi aku mau ngomong ini, kalau ada Miss Dewi dari les cepat berbahasa Inggris dalam 2 hari, dia mungkin akan ngomong everything is meant to be. Keren banget gitu. Udah tadi penjelasannya panjang, ditutup pakai bahasa Inggris. Saya sebagai Madrasah Sanawiyah alumni tahun 2003, saya ingin mengatakan kun fayakun. Yang terjadi maka terjadilah. Siapa sangka juga mereka semua dari yang disuruh buat lagu tiba-tiba juga disuruh buat film, tiba-tiba dua-duanya ini memiliki benang merah. Seperti itu, bukan? Luar biasa. Harusnya lu juga ikutan nyanyi, Zah. Jangan. Karena gue pengennya lebih ke musikalisasi puisi. Tapi ternyata kemarin brainstorm dan udah ditolak. Jadi daripada kita ngerasa down karena ditolak, kita dengerin aja deh apa kata Oslo Si Prama. Siapa yang akan memenangkan soundtrack terenak. Mainkan. Dua kali. Kalau saya lihat sih, kamu tuh mempunyai 3 aspek dalam kehidupan yang cukup penting gitu. Saya melihat tuh kamu tuh punya harapan gitu. Tapi itu berjalan lurus dengan usaha yang kamu lalui sekarang gitu. Sampai akhirnya, mudah-mudahan kamu akan menemukan jalan yang lebih baik. Kayak harapan yang kau punya, usaha yang kau lalui akan berujung jalan yang lebih baik. Bagus sekali suara saya, ya ampun. Daripada berlama-lama dan daripada saya yang menang, walaupun bisa-bisa aja, cuman saya kasih ke yang lain. Mari kita konfirmasi kembali.
akui dengan rela, kuatkah dirimu. Gelap hari dan tekanan yang kau hadapi, kau tak peduli, tak kau hindari. Lakukan yang kau bisa dan berguna untuk semua putaran keadaan yang tak pasti kan kau lewati. Jadi, pemenang soundtrack trainer adalah stop dulu. Stop ini. Adalah Selamat tim pegulat favorit kita. Mohon maaf nih ya, jadi host berpihak ya. Yang Ada pertama, Salpriadi Sal. dan Surya Penny. Betul. Yang pertama, Sal, boleh tolong balikin ibu saya karena Anda sudah menjadi pemenang. Selamat. Dan kedua, boleh kalian... Oh my God. Reza, balikin ibu gue. Dan yang kedua, boleh gak kasih sambutan apa kata, apa kayak lu ngomong berdua, biar oksigen gak kosong-kosong amat. Mainkan. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kepada keluarga. Karena ini soundtrack, kita mau terima kasih banyak sama Heston Prasetyo yang udah bantuin kita. Kerjanya cepet banget, semua keinginan kita diakomodasi, semua keinginan kita dipenuhi. Jadi terima kasih banyak Heston Sitampan, dan terima kasih buat teman-teman collaboration lainnya juga yang bikin lagu Irama. Ya, Surya. Yo, thank you buat teman-teman nih. Akhirnya kita punya award ya, Sal. Lumayan lah, dapat lah ya. Setelah menunggu lama, ternyata kita dapat juga. Setelah menunggu lama, gini. Oh, menang juga. Iya, benar. Dari tadi nggak dapat apa-apa ya. Dari tadi diam, iya. Berharapnya Salam, banyak. Haji. Mantap. Buat semuanya, thank you. Surya, Terima kasih sekali lagi untuk tim penggulat. Ditunggu Pegulat, lagi karya-karya Reza, bukan berikutnya. pegulat, Reza. Pegulat. Pegulat. Nobody's perfect. Sorry. Dan sampai kita ketemu di karya berikutnya. Ya. Thank you. Dadah. Sal dan Surya Medi. Selamat sekali Sal dan lagi. Surya. Thank you. Lo sok-sok gini-gini ya, sok-sok kayak sutradara ya. Iya. Itu sok-sok kayak Aji di film Tim Pegulat itu kan dia ada yang sosok gini kan. Terus dia kayak, wah ini sih festival ya. Festival apa bro? Festival kuliner. Ya, masih ada guyonnya. Depot candanya ada Sal dan Aji. Tapi ngomong-ngomong seputar direct, kan Kang Sony juga dulu pernah ngedirect ya? Ya pernah 2 film, tapi ditemenin sama Monty Tiwa. Ya lumayan lah. Nah, itu menurut Kang Soleh tuh gambaran Ciamik tuh kayak gimana sih? Begini, Reza, gue kasih tahu ya. Gambar yang Ciamik itu banyak elemennya. Tapi yang jelas, dalam sebuah gambar yang ciamik, itu pasti selalu ada mise en scène di setiap film, di setiap scene-nya. Oh, itu temennya Croissant sama Pain au Chocolat ya? Oui, sama temannya Croffle. Croffle itu si Croissant Penyet ya? Weh. Oui. Sang valavong. Je veux apprendre le français car je ne comprends pas le français. Que Un, deux, trois, Yves Saint Laurent. Oui, la Chanel, la Hermès,
La lontong et te manis. Ouais, mon ami. What? Iya. Aku kenapa bisa jadi ngomong bahasa Prancis gini ya kalau ngomong sama Kang Soleh ya? Ini Ya karena gue emang auranya aura luar negeri gitu lah. iya, kayak namanya tuh kayak harusnya Jeremy, bukan Soleh gitu kan ya. Enggak, harusnya Tapi gue kalau menurut Rene gitu, Rene. Ya, Please, jadi tapi mise en please. scène. Nih, gue terakhir Apa dari itu? mise en scène. Itu tulisannya mise en scène. Itu dari bahasa Prancis. Jadi intinya mise en scène itu tiap elemen yang ada dalam sebuah frame di film, dalam sebuah gambar. Dan jadi satu gambar dalam film itu terdiri dari banyak elemen, mulai dari elemen pengadeganan, elemen set, elemen properti, elemen staging alias blocking pemain. Blocking pemain itu gimana pemain berdiri itu kan udah diatur sama sutradara. Elemen tata cahaya, elemen gambar, sampai ke elemen wardrobe. Nggak usah ditulis Reza, nggak usah ditulis. Kalau Biasa. elemen yang band elemen tuh masuk gak dia tuh Kang Itu Soleh? Menurut Kang Didi, Soleh gimana? itu Didi Didi Riyadi. elemen masuk? Masuk. Dia nggak masuk? Didi sama Ferry Oke, itu. iya, oke. Saya catat dulu ya, supaya gak lupa. Pak, dipanggil sama anaknya Pak, katanya mau bantuin ngerjain PR, katanya jam 8. Ya udah, ini karena Kang Soleh lagi mau bantuin PR anaknya, saya lihat catatan nih, udah ada nih sebenarnya siapa aja penata gambar. Banyak. Jadi intinya gini Reza, dari lu nggak usah pusing-pusing nyatet. Jadi kalau orang nanya gambar yang bagus itu salah satu yang bertanggung jawab siapa selain dari semua tadi kostum, director segala macam. Gambar yang bagus itu salah satu yang bertanggung jawab adalah namanya DOP, Director of Photography, alias orang yang mengarahkan ini kamera ini enaknya di adegan ini gambarnya seperti apa, ngambilnya dari mana, angle-nya dari mana. Nah, itu namanya DOP. Kan gua yakin wawasan lu luas ya soal collaboration series ini. Nah, tolong dikasih tahu dong sama yang nonton, siapa aja DOP di 3 film pendek kita ini. Nah, ini kita udah ada ya, kalau di film putaran itu kan ada Dimas Bagus. Terus kalau tim pegulat itu kan ada Rian Dani Yuda. Terus ada film Angin di Lautan itu Bella Panggabean. Nah, ini pergabungan antara Tika Panggabean dan Bella Safira. Jadilah Bella Panggabean. Nah, kan saya juga bingung nih kalau ditanya mana DOP-nya yang paling bagus. Saya kan juga bukan orang film ya. Jadi kalau kita tanya sama dukunnya aja bagaimana nih? Setuju nggak Kang Soleh? Ya udah, kalau gitu kita kasih aja namanya sama Oslo ya. Silakan, Oslo. Ayo Ya. Di antara ketiga nama itu, saya punya rasa keingintahuan yang sangat besar. Siapa yang paling bisa meng-capture sebuah emosi ke dalam sebuah gambar? Karena emosi itu ada banyak bentuk ya. Ada yang emosi. Ada yang emosi! Kaget ya? Saya enggak. Oke, daripada saya berlama-lama, mari kita konfirmasi kembali.
Pemenang gambar terciamik adalah Udah menangnya banyak banget ini. Angin di Lautan. Wow, Coba kasih ini saya mau videoin respon dulu berbeda lagi. Saya mau videoin dulu sebentar buat Bella Panggabean. Bella, congrats ya. Walaupun kameranya kecemplung di laut, namun kecemplung di laut itu membawa berkah. Kita menang, jadi nggak sia-sia kamera lu gone. Itu berarti rugi berapa juta, berapa ratus juta tuh Icil? Gara-gara kameranya tenggelam di laut tuh. 500 juta ya. Ya, Keren. sama lah sama Nggak Vi apa-apa. kita ya di Angin di Lautan. Worth it banget kehilangan kamera 500 juta dan sudah menyabet 3 juara. Setuju kan? Setuju, semoga abis ini kita dapat callingan lagi dengan budget yang lebih banyak lagi ya. Jadi nggak sia-sia lah awarding night ini juga ternyata membuka pintu kita untuk bekerja dengan IM3 lebih banyak project iklan TVC lagi gitu. Betul. Gimana, Za? Suka banget nih. Betul. Sebagai pemenang award paling banyak, besok semua project dari IM3 Uridu diserahkan kepada Naya Anindita ya, direkturnya. Nah, terima kasih banyak Pak Kang Soleh. Terima kasih banyak. Di sini ada penyanyinya sama talentnya Reza yang akan jadi talent iklan dan Kang Soleh juga ya. Jadi udah dapet nih timnya. Syuting kita. Nah, Ya, benar. jadi aku Betul. tuh suka banget ya kalau kita tuh memberikan bujukan-bujukan soft selling di sebuah acara yang nggak ada panitia yang bisa menghentikan kita. Jadi karena apa? Betul. Ya kan pandemi. Jadi kalau boleh dibantu-bantulah. Gitu kan ya maksudnya Naya Anindita ya. Semoga Betul. Teman-teman tolong dibantu up ya guys. Bantu up Gan. Pertamaxnya Gan di YouTube Gan. Suka banget. Gue suka banget. Jadi pribadi yang to the point aja udah. Kerjaan gue bagus kan? Dapat piala banyak Naya kan? udah dapat Jadiin gue deh. 3 award. Udah dapat cendol nih kalau di itu Naya. Oke, makasih Aduh, cendolnya Gan, selamat. ijo-ijonya Gan. Selamat sekali lagi Naya dan Icil. Selamat ya. Terima kasih. Kemana-mana dulu. Terima kasih. Kang. Ini Ya. kita cuma tinggal Ya, ya. sebatang lagi nih. Tinggal sebatang lagi nih. Apaan? Trailer Apalagi, terbaik. Trailer terbaik. Wah, ini sih kenapa trailer dikasih award? Kan biasanya film terbaik. Lu ngapain lu, Pak? Lu udah pakai hoodie terus selimut. Kan lu nggak tahu gue di Islandia. Nggak kelihatan kan ciputatnya dari tadi. AC lu bisa 10 derajat ya itu. AC gue freonnya baru diganti. Jadi lumayan lah. Lumayan dia. Membuat badan rada getar begitu. Biasanya kan kalau di award itu dapatnya selain gambar terbaik ada film terbaik. Ini kok trailer terbaik ya? Ada aja. Ya. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Apa sih? Karena apa tahu nggak? Karena apa? Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Enggak. Gue juga nggak tahu. Tapi harusnya ada yang ngasih tahu. Bentar Siapa yang ngasih tahu? Atau jangan-jangan trailer itu kan karena dia kalau kita nonton trailer kan kita jadi suka pengen nonton filmnya ya. Benar. Terus saya konfirmasi dulu ya. Halo, iya. Pak, kalau permasalahan trailer terbaik nih Pak. Kenapa ya? Oke. Oh iya. Oke, yuk. Basically gampang aja sih karena kan ini acara yang out of box dan di luar pemahaman pola pikir manusia ya. Jadi Iya. Apa? Loh. Hoi. Ngapain? Ini Lukman kan tadi katanya pergi Lukman. Ini dari mana, Man? Akhirnya ini kan gue dapat dapet misi juga dari Peramal hari.
kertas kuning. Gua katanya di rumah gue cari-cari keliling nih. Gua muter-muter cari sekeliling rumah gue, sampai ke rumah tetangga pinggir-pinggirannya, sampai semua tempat tidur gue terbalikin, semuanya tuh gue berantakin. Akhirnya lo tau nggak ketemu di mana? Di dekat laptop gue di sini. Di dekat sini, di dekat tempat gue duduk, ngeprank deket diri laptop. sendiri kamu tuh. Bukan ngeprank. Gue cari-cari ini kemana-mana deket-deket sini. Ini bener kata orang tua zaman dulu nih Soleh sama Reza. Kadang-kadang Kenapa? yang dekat kita nggak lihat, yang jauh kita lihat. Apa tuh? Pepatahnya tuh apa namanya tuh? Gajah di pelupuk mata terlihat, kuman di ujung hidung. Ya itulah apa terbalik ya, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, kuman di ujung lautan terlihat. Tapi ini mah Lukman, ngomong-ngomong soal orang tua, ini mah bukan soal pepatah-pepatah, ini mah kenapa lu yang di depan mata nggak kelihatan, ini menandakan bahwa lu sudah harus ganti kacamata plusnya. Nah, itu kayaknya karena kan ya. Dari kemarin Tadi Kak itu Lukman gue masih mikir. insist pakai soft lens Mimi KD, soft lens nyentrik. Kita udah bilangin ganti kacamata plus saja, imbre saja, tapi nggak mau. Tapi ya udahlah. Gimana dong? Kan biar keren. Tapi ini udah. Ini kan yang penting. Ya, Lukman, yang penting kan apa, kertas udah ketemu. Udah nggak usah kita dengerin curhat-curhat soal apa gajah di pelupuk mata ya. Ini gimana awardingnya gimana? Nggak, ini iya. Itu kategori apa? Trailer. Kita ini orang mah kagak kerja si Oslo nih. Udah biar dia suruh ngomong aja deh. Lu sambut deh trailer terbaik siapa pemenangnya, Oslo. Langsung datang aja deh. Sian banget dari tadi orang tua disuruh ngomong mulu. Ngomong sana, Oslo. Oslo. Wajar kalau kalian bingung, karena ini kategori yang cukup membingungkan ya. Saya percayakan saya kepada saya. Dan daripada berlama-lama, mari kita konfirmasi kembali. Waktuku telah habis. Sekarang hanya bergantung padamu untuk menguatkan batu langit ini ke tempatnya dan kembalikan kehidupan ke dunia ini lagi. Tata, di mana aku? Kita sekarang sudah berada di planet Bumi. Dahulu, spesiesmu berasal dari planet ini. Misi kamu mengambil 3 batu mulia sebagai sumber energi yang diperlukan untuk keselamatan dunia. Yang kau bisa dan berguna untuk semua putaran keadaan yang tak pasti kan kau lewati. Kaya ni kuda uganu di laut anu mapindi tapi nadi gile tadi. Parah nih daya hale.
jatuh kepada kenapa ada kategori trailer terbaik? Karena tentu saja setelah ini kan harus menonton filmnya. Saya nggak marah tuh ini. Cuman ya udah. Maaf. Tapi tidak terasa ya. Sudah cukup lama kita bercengkerama. Dan saya rasa saya sudah memberikan cukup bantuan untuk kalian semua. Dan saya sudah cukup berjasa menurut saya. Tapi saya ada pesan terakhir. Waktu akan terus berjalan. Stay mindful is to be present. Oke. Belum saya ada panggilan lain. Kita bertemu di lain kesempatan. Biar kata saya nggak paham tuh Dukun tadi kenapa tiba-tiba jadi kayak terapis ya. Dia tiba-tiba ngomong bahasa Inggris. Cuma selamat sekali lagi untuk Angin di Lautan yang memenangkan kategori trailer terbaik. Gian, mau ngomong apa nih untuk teman-teman semua yang ada di sini? Sore. Emang Putaran Reza. Muter-muter nih Reza nih. Gimana casting aku? Bagus kan? Parah Reza. Bagus nggak untuk casting konfusannya tadi? Selamat. Silakan Giani sepatah dua patah. Ya, makasih aku mewakili tim Putaran, terutama editor offline-ku, Inal. Kita akhirnya nggak sia-sia habis syuting, kita langsung seminggu editing di Bali, terus hasilnya bisa mendapatkan award. Oke. Makasih semuanya. Selamat sekali lagi untuk Gian dengan Angin di Lautannya dan semoga Putaran Angin di ya. Lautan. Kalau aku mau ngomong Angin di Lautan kenapa? Ya nggak boleh dong, gila lu itu filmnya beda. Tapi kan itu juga isinya teman-teman aku semua. Kebayang nggak rasanya jadi Sal dan Aji baru menang 1 juara doang. Kasihan loh. Iya. Semua ada waktunya. Semua indah pada waktunya. Ya udah Gian, makasih ya udah mampir-mampir ke sini. Ya, mereka editing di Bali sudah menerapkan saran pemerintah work from Bali berarti ya. Bukan from home ya, bukan ya. Iya. Cakep tuh kalau semua ke Bali kayaknya ya. Tapi ngomong-ngomong baru lu lupain yang itu ya, si Oslo kenapa cabut? Terus nih kertas ini mau diapain nih? Gua nggak ngerti. Itu udah dibuka belum dari tadi Om? Ya gue belum buka lah, gue nggak berani lah buka, nunggu perintah dari si Pran. Kebiasaan lama. Sobek Maksudnya aja Om sekarang. Berani sobek ya? Kalau gue jadi Om nih, nggak berani buka, gue bakar sekarang. Habis itu selesai acaranya. Kita nggak lanjut ke acara selanjutnya. Lu jadi gitu. Mana sih Jah? Lu abis gara-gara salah tadi terus jadi lebay lo. Udah lah Kak Lukman. Emang dasar aku yang selalu salah dari tadi. Tapi Kak Lukman. Oke, jadi nama kan adalah doa. Balik ya. Lookman. Berarti Lookman itu lihat man. Berarti kalau orang namanya Firman itu takut ya. Firman. Iya. Firman. Orang cowok takut ya. Cowok takut. Jadi gue buka nggak nih? Gue buka aja ya. Buka deh. Coba. Buka pelan-pelan deh. Sambil gue kasih lihat nih ke temen-temennya. Oh ini maksudnya. Ini kita juga yang mesti
pemenangnya kita yang nentuin? Iya, kayaknya emang kita harus belajar mengambil keputusan. Dari tadi kita kan dikasih mulu sama si Oslo, dikasih disuapin. Di segmen ini mungkin kita yang harus mengambil keputusan. Sepertinya sih gitu ya. Ya. Tapi gimana caranya? Kita nggak bisa sembarangan. Sebentar. Gue jadi ikut mau nangis. Kenapa lu nangis? Gak ngerti. Gue kadang-kadang gimana gitu. Sedih. Ngeliat dia kok aneh begini gitu maksudnya. Oke deh. Kalau nggak aneh, nggak dibawa ke sini Kak Lukman. Kalau terlalu serius, produknya lain ya. Kalau terlalu serius nggak di booking di acara ini Kak Lukman. Kayaknya kita harus gimana? Dengan kata hati kita, teman-teman. Coba kita lihat dengan kata hati. Ya. Udah lihat belum? Coba kata hati kita gimana? Oke, saya akan hitung 1 sampai 3. Terus kita akan sebutkan satu nama yang ada di kepala kita ya. Oke, gua pikirin dulu ya, Batok. Oke, siap. Saya hitung. 1, ya. 2, 3. Kiara Nadila Sylvia. Tolong dicek DM-nya deh, Kiara Nanta, Salsabila, sama Nadila Sylvia. Selamat sekali lagi kalian bertiga mendapatkan grand prize karena telah memvote daripada awarding night pada malam hari ini. Berarti sudah kelar ya tugas kita? Saking menikmatinya event ini, tidak terasa ini acara. Kayaknya harus dipertahankan kita bertiga ini ya. Kita membentuk sebuah kolaborasi buat gue menarik ya. Soleh-Solihun yang sangat memahami dunia musik, ya kan? Itu luar biasa. Lukman Sardi yang memahami dunia film. Saya paham seputar apa ya? Gimana? Anda paham semuanya. Reza. Anda multi bakat. Anda bisa paham semuanya. Menurut saya, collaboration series 4.0 harusnya melibatkan kita. Kolaborasi antara MC, wartawan, dan aktor. Nah, ini udah paling pas tuh. Luar biasa. Sebuah pitchingan yang tidak main belakang, kita langsung aja main depan. Jadi sekarang kalau kita boleh tampilkan nih, teman-teman semuanya udah hadir pada malam hari ini. Yuk, mana kita keluarin lagi musisi-musisi dan direktur yang telah hadir. Nah, ini dia muka-mukanya, dan kami doakan agar kalian tidak ikutan di Collaboration Series 4.0 karena saatnya aku, Kak Lukman dan Kang Soleh yang menjadi spotlight kita di Collaboration Series 4. Terima kasih sekali lagi, selamat buat pemenang daripada awarding night di malam hari ini. Gian dengan putaran, Icil dan Naya dengan Angin di Lautan, dan juga Sal serta Surya Penny dengan tim Pegulat. Semoga cerita-ceritanya dan lagunya bisa menginspirasi para pendengar dan pecinta film Indonesia. Dan jangan lupa untuk terus berkarya, jaya, jaya, dan jaya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya udah main ke sini. Kak Lukman, Kang Soleh juga terima kasih udah nemenin saya Sama-sama. di sini. Reza, terima kasih semuanya. I am Trio Ridu, Collaboration Series 3.0, terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Selamat malam. Terima kasih sudah menyaksikan Collaboration Series 3.0 on Sunday, Awarding Night. Bye.